Ya, selamat berjumpa kembali. Malam ini saya akan membahas sedikit terkait dengan yang namanya unsur hara tanah. Jadi, ini merupakan faktor yang paling penting yang dipahami oleh setiap petani, pendamping petani, ya, pengusaha pertanian dan individu yang menanam. Kenapa? Tanaman untuk bisa tumbuh sehat dari mulai kecil, dewasa, sampai mati kalau kita bilang panen ya, itu membutuhkan unsur hara. Paham dulu ya sampai di sini. Unsur hara. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu unsur hara, dalam hal khususnya seperti teman-teman pendamping di Belang Kejeren, harus diberi pemahaman kepada petani. Karena saya sampaikan tadi bahwa unsur hara itu penting bagi petani, pemandu petani, PPL dan seterusnya, pengusaha pertanian. Bahkan industri-industri besar pun yang kita lihat-lihat di YouTube itu menunjukkan bagaimana eksis dia terhadap lahan dan lain-lain. Sumber utama dia itu memahami bentang lahan ataupun lokasi tempat dia usaha itu. Awal dia harus tahu unsur hara. Nah, apa itu unsur hara? Unsur hara adalah sumber nutrisi. Sumber nutrisi atau bisa kita bilang makanan lah ya. Makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. Kita bicara tanah ya. Baik itu unsur hara yang tersedia. Nah, kita akan bicara tentang unsur hara tersedia di tanah. Itu sifatnya organik ya. Kita bicara nanti organik, dan kita akan bahas kupas tuntas terkait dengan unsur hara ini. Jadi unsur hara yang tersedia di dalam tanah atau organik maupun unsur hara, saya singkat dengan unsur hara, yang sengaja ditambahkan ke dalam tanah untuk memperbaiki komposisi nutrisi. Oke, nutrisi oleh siapa? Oleh tanaman, oleh tumbuhan. Sampai sini jelas dulu. Jadi unsur hara itu menjadi pokok dari sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi dia adalah pemahaman pertama dulu terkait bagaimana kita mengelola lahan, bagaimana kita mengusahakan suatu lahan, sehingga prinsip-prinsipnya nanti akan berjalan pelan-pelan. Tapi kita pahami dulu unsur hara yang ada di tanah. Setelah kita ketahui definisi dari unsur hara, bahwa unsur hara itu juga dibagi dua. Nah, di dalam tanah itu ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Dua-dua ini dimanfaatkan oleh tanaman harus berimbang. Jadi dia tidak boleh kurang, tidak boleh lebih juga. Apa itu unsur hara makro? Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan lebih banyak oleh tanaman. Jadi dia lebih banyak atau bisa dibilang lebih besar ya, lebih banyak atau lebih besar oleh tanaman. Apa aja unsur hara makro itu? Unsur hara makro itu kalau teman-teman pernah dengar nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, itulah adalah unsur hara makro. Ya kan? Paham dulu sampai sini. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman.
Kita kan sering pakai NPK, NPK seperti itu. Tetapi unsur hara makro itu adalah unsur hara yang lebih besar dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh tanaman. Kemudian kita bicara dengan unsur hara mikro. Unsur hara mikro biasa disebut dengan unsur hara esensial. Dia sedikit tapi penting gitu. Dimanfaatkan atau dimakan oleh tanaman. Nah, sedikit pun dia, tetapi dia harus penuh, harus ada, harus tersedia di dalam tanah itu. Nah, apa saja unsur hara mikro tersebut? Itu ada banyak. Ada Fe, yang saya ingat ada klor, ada mangan, ada boron, ada zinc. Wah. Kemudian ada Cu, tembaga, kemudian ada banyak lagi, mungkin 1 2 3 4 5 6. Ada banyak. Nah, sampai ada nikel dan seterusnya. Jadi ada unsur hara yang tertera di dalam literatur itu ada 13, ada 14, ada 16. Yang saya pahami nikel, dan ada satu lagi yang saya lupa. Nikel ini juga ternyata dibutuhkan oleh tanaman. Nah, di mana kita bisa temukan ini? Bagaimana caranya? Bagaimana kita mengetahui dia kekurangan dari unsur hara tersebut? Baru kita indikasi dari unsur hara tersedia atau tidak di dalam kebun itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya terkait dengan unsur hara makro dan mikro, teman-teman bisa googling ya, googling di HP. Jadi HP itu dipakai untuk googling, menambah pengetahuan, belajar, bereksperimen, berpikir bagaimana mengusahakan sesuatu itu secara maksimal dan detail. Oke, kita bisa pikirkan kalau kita melihat dapat misalnya lahan, kita harus amati dulu tanaman yang udah kita tanam di situ. Mungkin ada beberapa tanaman sampel yang kita lihat. Kita coba melihatnya itu gejala. Dari gejala tanaman yang ada. Contoh, kurang N. Tanaman itu akan daunnya itu menguning. Bisa N, bisa K penyebabnya. Bisa kurang K. Daun juga menguning, tetapi tidak seluruh permukaan daun. Kemudian nanti akan saya tampilkan contoh dari kekurangan unsur hara tersebut. Kalau di jagung itu enak kita lihat. Misalnya kekurangan fosfor. Dia itu pinggiran daunnya itu kalau di jagung itu lebih kecoklat-coklatan. Lebih kayak berkarat dia. Nah, itu kita bisa melihat dari gejala yang ada di tanaman yang kita tanam. Kemudian kekurangan Mg bagaimana? Kemudian kekurangan kalsium seperti apa? Kekurangan zinc seperti apa? Fe dan seterusnya. Ini harus kita lihat dulu dan kita pahami benar-benar apa sih yang terjadi di kebun itu sehingga produktivitas kita tidak meningkat, sehingga produktivitas kita itu jelek. Jadi kita harus pahami dulu unsur hara di dalam kebun kita. Contoh, ya kan, saya mau buka proyek ubi, jagung, apalagi pisang, nanas, dan sebagainya, kopi misalnya. Kita dapati lahan kita itu, lahan yang baru dibuka atau lahan yang kita dapat peroleh, misalnya kita anggap ada 20 hektar. Untuk mengetahui ini, bagaimana kita belajar terkait dengan unsur hara ini. Dari 20 hektar, coba kita ambil 3%-nya saja. Anggaplah berapa 3% 20 hektar? Ya 0,6, ya 0,5 hektar lah. Nah, dari bentangan lahan ini kita ambil 0,5 hektar. Oke, kita coba di sini atau di mana-mana juga terserah. Coba kita tanam di sini tanaman-tanaman yang akan kita budidayakan. Contoh kita anggap si uden
nanam pisang. Nih, si Udin nanam pisang. Kalau dia gas 20 hektar ini, atau si Udin nanam nilam misalnya, atau dia gas 20 hektar ini langsung sekalian, dia akan banyak energi yang terbuang menurut saya. Jadi dia pastikan dulu setengah hektar. Nah, misalnya kita gantilah gambarnya jadi setengah hektar seperti ini. Nah, kalau dia misalnya mereng, kita bisa pakai. Nah, ini namanya prinsip permakultur dipakai. Jangan permakultur itu dipakai jadi apa? Jadi berantakan, tapi harus betul-betul detail bagaimana ilmu itu memang betul-betul dimanfaatkan, dipahami benar, bagaimana itu bisa membantu kita dalam pola budidaya tanaman ataupun sistem pertanian, agar implikasinya terkait dengan produksi dan produktivitas ke depan. Nah, dari setengah hektar ini, kalau lah misalnya mereng, lahan itu kita bisa buatkan bedeng untuk mempermudah penyerapan unsur hara yang akan kita berikan. Oke, kita bikin bedeng ada berapa. Kita atur jarak tanam. Jarak tanam pisang misalnya, si Udin nanam pisang. Jarak tanamnya misalnya 5x5. Kita udah pahami kalau misalnya 5.000 meter. Kalau jarak tanam 5x5 misalnya ya, 5.000 bagi 25. Nah, ada 200 pokok ini. 200 pokok pisang. Pisang ini pun, nah, balik lagi ya, pemahaman permakultur itu sangat mendetail. Kalau orang sudah paham permakultur biasa sudah ngerti. Nah, ini kondisi awal. Kondisi awal pisang. Si Udin beli pisang sama si Amin. Si Amin berhasil nanam pisang, berhasil nih. Ini pisang ya, saya anggap pisang. Pisang berhasil ya, pisang menghasilkan hasil segala macam. Dah. Oke. Ini normal. Bicara normal ya. Kita tidak tahu sejarah lahan di sini seperti apa. Oke, anggap si Amin ini punya pisang banyak dan dia menghasilkan produktivitas tinggi. Produktivitasnya tinggi. Kondisi lahan si Amin itu kita anggap normal, tidak perlu kita cek kondisi dia. Yang perlu kita cek adalah kondisi. Jadi si Amin kita beli pisang dia, kemudian kita pindahkan ke lahan kita. Maka itu perlu eksperimen. Kita pindahkan ke kondisi akhir. Kenapa kita sebut kondisi akhir? Adalah kondisi yang menentukan kita untuk berproduksi. Ini implikasinya terkait dengan produksi dan energi, efisiensi. Ahlinya ahli, intinya inti, core of the core, design of art of experiment, ya kan? Experiment is research is experience is the best teacher. Jadi Wak Udin itu kalah sama Wak untuk urusan-urusan kayak gitu ya kan? Cek-ceknya lah. Oke. Experience is the best teacher. Semua orang menunjukkan bahwa dia berpengalaman. Bahwa pengalaman dia itu, dia tidak akan menunjukkan research yang dia lakukan. Cina, Tiongkok, dan seterusnya mengalami hal yang sudah berpuluh-puluh tahun mungkin jauh dari kita mengenai research. Apalagi di Eropa, kita banyak terlalu ketinggalan terkait dengan sisi pertanian. Syukur saya sudah mengalami langsung hal yang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Maaf, ini kita agak lari sedikit dari konteks kondisi akhir. Sawit. Kok bisa produktivitasnya tinggi? Paham nggak kalian? 2.500 hektar sawit. Itu gudang pupuk. Alhamdulillah saya udah masuk karena saya ada program terkait dengan pupuk dan seterusnya untuk program jagung. Pupuknya itu hampir 1 hektar. Gudang pupuknya ya, hampir 1 hektar, tingginya itu bisa sampai 5-7 meter. Apa isinya? Kawan-kawan, saya buka lagi. Isinya ini semua kawan-kawan.
Ini semua kawan-kawan. Ini semua. Mau sampai kapan kita bodoh? Mau sampai kapan miliaran otak di saraf kita itu tidak kita pakai? Saya akan membuat satu video terkait dengan bagaimana memproduksi pupuk-pupuk ini kalau kita malas beli, ya kan? Jarang ada yang malas beli sebenarnya. Bagaimana memproduksi pupuk-pupuk ini dengan organik, dengan alami, dengan cara yang mudah. Saya akan membuat satu video khusus, tapi ini kita bahas dulu. Nah, jadi bisa kalian bayangi untuk 10 hektar dia menghabiskan 6 ton urea. Urea, kenapa urea? Ada 47% atau 46% adalah N. Dibagusinya dulu daunnya, kemudian dia masukkan pupuk yang lainnya. Dia masukkan P, K, dan seterusnya. Jadi, dari mana dia dapat itu? Dari eksperimen. Research. Dari research kawan-kawan. Kita, si Udin, si Anu, si Amin, si Takim, dan seterusnya, tidak memikirkan bahwa research is very very important dalam proses pertanian. Balik lagi ke petani tadi. Petani selalu menyebutkan bahwa dia mengerti dengan hal-hal yang bersifat pengalaman bagi dia, tetapi dia tidak membilang bahwa dia melakukan research. So, balik lagi ke kondisi akhir. Jadi, agak lompat-lompat nih. Kondisi awal, bawalah anak pisang tadi, bibit pisang tadi, tek, pindahkan kemari. Ingat bahwa ini lahan research. Tanamlah di sini dengan 200 batang tadi. Pisang 200 batang. Apa yang terjadi dengan pisang ini? Nah, kalau Anda menanam pisang 20 hektar dengan menanam pisang 200 batang dengan 20.000 batang, itu akan berbeda ya. Jadi Anda tanam pisang 200 batang, apa yang terjadi di sini? Kita lihat defisiensi unsur hara. Apa yang terjadi kekurangan unsur hara di sini? Kemudian ada plot lagi kita bikin di sini dengan dosis pupuk kawan-kawan. Googling kawan-kawan, belajar, eksperimen, desain, art, dan seterusnya. Ilmu dari segala ilmu itu sudah kawan-kawan pahami. Apa tadi? Permakultur. Jadi jangan di textbookkan kali permakultur ini. Ini akan menjebak kita. Nah, desain ini bisa kita pakai. Dosis pupuk, kemudian jarak tanam, kemudian ya kita bisa di sini umur tanaman dan seterusnya. Kita sudah tengok dosis pupuknya, jarak tanamnya, umur tanamannya. Apa yang terjadi? Oke, pisang di sini kita pindahkan kemari. Di sini dia gemulai ya kan? Gemulai kawan-kawan, gemulai. Oh, cantik kali daunnya. Kau pikir sama dengan lahan yang mau tanam nanti? Oke, kita pikirkan researchnya. Bagaimana researchnya? Perhatikan tanaman yang sudah kita tanam. Pisang, pelajari pisang ini detail kawan-kawan. Atau nilam, kita pelajari nilam detail. Nah, dari pisang ini kita lihat kalau dia daunnya nanti pindah kemari, pindah ke kondisi akhir ini yang mau kita produksi ini, nah ya kan, yang kita kerjakan ini, nanti tegak-tegak daunnya begini, diameter batangnya ini bisa diameter batang. Nah, diameter batangnya makin mengecil, nggak usah kalian pikirkan produksi ini lagi bro. Tidur aja kau, tidur ya. Nah, atau main game. Maaf, aku agak keras kadang-kadang ini karena agak apa? Ini pengalaman di aku juga, jadi aku ingin berbagi aja. Tetapi aku juga selalu melakukan research terkait dengan beberapa eksperimen kecil. Oke, jadi begitu sudah melihat pisang dengan kondisi begini, apa yang kalian lakukan? Mainkanlah di sini, kawan. Mainkan lagi di sini. Pahami NPK, CA, MG, FECL, MND, ZN, CU dan seterusnya. Ada oksigen lagi. Oksigen harus ada di dalam tanah kawan-kawan. Oksigen, air, dan ini dua unsur penting. Jadi kalau kalian bilang kimia, nggak tahu kalian bahwa H2O juga kimia. Ya. Jadi
Jangan saklek pemikiran kita. Ketika kita sudah pikirkan dosis pupuk, oke, dosis pupuk ini bisa pakai kimia, bisa pakai organik. Perhatikan, eksperimenlah dengan kondisi 1/2 hektar ini. Begitu nanti 2,5 hektar ini jalan, bilanglah sekitar 4 atau 5 bulan, kita akan punya dosis tertentu untuk kondisi kebun kita yang kita anggap sebagai kondisi akhir, yang mau kita habiskan lah di situ. Maka itu kita jauh ketinggalan dengan kebun kelapa sawit dan yang lain-lain. Kita terhimpit terus dengan itu karena pemahaman terkait dengan unsur hara kita tidak paham. Kita juga harus memikirkan pH. Saya punya alat ini namanya pH meter, sangat biasa, ada juga lakmus dan seterusnya. Saya pikir tidak ada ruginya kita beli alat-alat seperti ini karena kita akan mengetahui pH. pH yang bisa dimanfaatkan dalam tanah itu sekitar 6,5 sampai 7. Oke, udah. Oke, kita lanjut. Jadi setelah 4 sampai 5 bulan kita lakukan research dengan 0,5 hektar, dengan jarak tanam 5 meter, dengan dosis pupuk yang berbeda, pupuk organik dan kimia, kemudian manajemen pengelolaan jarak tanamnya seperti apa, kita akan mengetahui dosis yang tepat, pupuk yang berimbang yang akan kita berikan kepada tanaman. Kita akan belajar terus terkait dengan kondisi lahan kita. Itu yang paling penting. Jadi kita tidak berpikir bahwa itu bisa bisa begini-begini. Kerja akan akan menghasilkan sesuatu. Tapi kalau kita kerja tapi tanpa berpikir, tanpa melakukan research, tanpa bereksperimen, kita banyak kali menghasilkan alasan-alasan. Jadi saya sampaikan sekali lagi, saya bukan mau menjudge sesuatu, tetapi saya juga belajar dengan kondisi-kondisi yang saya alami selama ini. Kenapa banyak petani kita selalu merugi? Kenapa banyak petani kita tidak menghasilkan produktivitas yang tinggi dan seterusnya? Kita lupa bahwa ini tanah. Saya anggap sama dengan rumah. Ada energi, ya kan? Ada makanan, ada air, oksigen, dan seterusnya. Ini terpenuhi enggak? Sama dengan rumah tadi, saya anggap sama. Kalau memang ini sudah tidak nyaman, tanah ini tidak nyaman bagi tanaman, rumah ini tidak nyaman lagi untuk kita akan pasti kalau tidak mati, sekarat. Kan begitu. Tanaman juga akan seperti itu. Pahami dulu terkait dengan unsur hara ini. Nah, saya akan membuat satu video khusus terkait dengan bagaimana memproduksi unsur hara esensial, baik makro dan mikro. Oke, sampai di situ jelas dulu ya untuk proses pembuatan unsur hara makro dan mikro. Maaf, satu lagi, kalau lah misalnya di kebun sawit itu kenapa dia tidak pakai organik dan seterusnya, bisa saja dia pakai organik, tapi efisiensi waktu, biaya untuk alat dan bahan segala macam untuk membuat unsur-unsur hara ini akan sangat banyak menghabiskan waktu. Sementara produksi mereka itu harus cepat. Jadi unsur Fe, Cl, Mn, boron, zinc, tembaga dan seterusnya itu bisa diproduksi sendiri. Tapi bisa juga kita beli. Nah, kalau kita misalnya punya demplot seperti yang kita sampaikan tadi, punya demplot atau usaha yang akan kita perbesar, seperti saya melakukan research dulu di nilam yang skala kecil dengan 50 batang, saya udah pahami kekurangan unsur haranya di sini. Saya coba dengan pupuk ini. Karena saya tidak bisa intens di sana, jadi saya berpikir dari sini. Jadi bagaimana teman-teman di sana eksperimen yang saya lakukan di sana itu berdampak nanti sama kalian. Nah, implikasinya bagi produksi kalian di sana, usaha yang kalian lakukan dan seterusnya. Coba sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Oke, kembali lagi ke research ya. Jadi si Udin dapat bibit dari si Amin
dengan kondisi si amin ini normal, itu tidak bisa disamakan dengan kondisi akhir. Maka itu harus dilakukan eksperimen dan research. Nah, kalau kita punya ilmu terkait dengan permakultur, maaf ya, memang betul-betul udah saklek di permakultur, harusnya teman-teman bisa pikirin kalau lah misalnya lahannya datar atau lahannya nanti agak curam atau mereng atau topografinya sedikit mereng, coba pikirkan penanaman di pinggirnya ini, bisa dengan ubi, bisa dengan jagung dan seterusnya. Kalau lah misalnya situ ada ngok-ngok, ada si babi, coba dulu pagar dulu ini setengah hektar ini. Memang betul-betul safety-kan dulu setengah hektar ini untuk kita mengetahui research yang ada di sini. Nanti akan keluar cost terkait yang 20 hektar. Itu baru real namanya, kawan. Jadi mindset kita itu dari yang kecil dulu baru yang besar. Permakultur ini mengajarkan kita sehingga kita kalau misalnya manfaatkan efek tepian, kawan-kawan. Permakultur itu mengajarkan kita memanfaatkan efek tepian. Karena apa? Begitu kita mupuk di sini ada hujan mengalir kemari, jadi ada masih bisa dimanfaatkan oleh si ubi, oleh si jagung, oleh si nenas yang ada di sekitar sini. Kalau ini misalnya mereng, berarti kita harus tanam di sini lebih banyak tanaman daripada yang sebelah atas. Kenapa? Karena bisa dimanfaatkan oleh tanaman yang di bawah ini. Nah, untuk mengetahui defisiensi unsur hara yang di atas ini, kita bisa lihat dengan yang di bawah ini. Oh, mungkin yang di bawah ini si jagung-jagung ini yang memperoleh makanan dari atas ini. Dosis pupuknya juga seperti itu. Makanya kita lakukan dengan pembuatan terasering agar mengurangi laju runoff, aliran air yang bisa ditahan di atas bedeng itu untuk efisiensi pemupukan yang kita lakukan. Jadi intinya, pahami unsur hara, ya kan? Unsur hara makro dan mikro, kemudian pelajari gejala tanaman, kemudian lakukan research terlebih dahulu. Bagaimana research itu? Oke, silakan berdiskusi dengan aku. Bagaimana research dilakukan? Apa parameter pengamatannya? Bagaimana mengukurnya dan seterusnya? Kita sama-sama belajar, kawan. Jadi pikiran kita itu, otak kita tuh nggak tidur, ndak hibernasi, ndak all of gambling. Semuanya beralasan bahwa bisa, tetapi tidak memiliki mindset out of the box. Harus keluar dulu bagaimana ini melihat kondisi di lahan kita. Bagaimana kondisi di tempat lain. Kita tidak bisa menyamakan kondisi kebun si Amin dengan si Udin. Jadi si Udin ini dengan si Amin ini kebunnya itu kalau dibilang kasat mata sama, tetapi paham tidak? Unsur yang terkandung di dalam kebun si Amin dan unsur yang terkandung di dalam kebun si Udin itu berbeda. Oke? Paham sampai situ? Bagaimana meracik unsur hara makro dan mikro akan saya sampaikan pada video berikutnya. Terkait dengan gejala tanaman yang ada akan sangat mudah kita perhatikan karena banyak referensi yang bisa kita baca. Kemudian eksperimen yang kita lakukan itu harus betul-betul mengetahui. Contoh, ini balik lagi ke jagung misalnya ya. Ke jagung, mana jagung tadi? Nah, jagung ini nanas nih jarak tanam 50 cm cuman. Bagaimana dia harus bisa berproduksi 50 cm? Berarti kan 1 hektar itu 40 ribu batang itu. 40 ribu bibit itu di situ. Harus kita pikirkan ini bagaimana kalau mau kita tanam 20 hektar, berarti harus ada kita bikin dulu plot 50 cm. 0,5 hektar. Jagung seperti itu. Jagung ini juga sangat mudah melihat ininya. Jadi pisang juga sangat mudah melihat defisiensi unsur hara di dalam tanah itu. Jadi semua ini harus dilakukan proyeksi research-nya dulu. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana dosis pemupukannya? Dan kita harus konsisten, kawan. Konsistennya dalam artian apa? Prinsip kerja kita itu, pola kerja kita itu, positive thinking kita itu, loyalitas kita itu betul-betul dicurahkan di sini. Tapi kalau udah ini motifnya, itu udah payah kemari. Pasti hibernasinya kebanyakan hibernasi. Saya bukan mau menuduh atau apa, tetapi saya melihat, memahami bahwa saya sudah keluar dari pola-pola sebelumnya. Saya akui bahwa saya juga pengalaman-pengalaman inilah yang akan saya sampaikan ke teman-teman, sehingga teman-teman bisa lebih mudah ke depannya. Tidak seperti saya lagi. Dan saya mau berbagi ini karena apa? Karena melihat kondisi saya selama ini, melihat
pengalaman-pengalaman yang saya lakukan selama ini, bahwa kita terjebak dengan hasil yang terlalu muluk-muluk, sementara kerja-kerja kita itu kebanyakan tidak mengarah ke arah hasil, dan kita tidak melakukan research, tidak melakukan eksperimen. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk terkait dengan unsur hara. Oh iya, sedikit lagi saya lanjut teman-teman. Nah, sebenarnya untuk cek unsur hara tanah, itu saya pernah nanya tahun lalu itu di PPKS atau RISPA ya, lebih dikenal. Itu sekitar 650.000. Itu sudah semua unsur hara plus air dan seterusnya, sampai ke tekstur dan struktur dari tanah yang kita punya. Jadi misalnya ini kebun kita tadi 20 hektar lah kita anggap. Jadi sampel tanah dari sini kirim 1 kilo untuk dicek. Itu biayanya segini. Tetapi saya sudah melakukan ini di Bukit Mas Permaculture Center. Jadi lahan saya itu saya ambil tanahnya, kemudian saya cek pakai TDS. Apa itu? Total dissolved solid ya, total dissolved solid. Jadi ini alat seperti ini ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi TDS ini akan mengeluarkan ppm. Jadi bagaimana caranya? Ambil tanahnya, ya kan, masukkan ke dalam ini, kemudian tambah Aquades. Kenapa pakai Aquades? Karena Aquades ini mineralnya nol mineral atau air hujan. Saya beberapa kali hujan di Medan ini sudah saya cek, dia cuma 4 ppm. Apa artinya? Nah, kertas banyak kali habis kertas nih. Apa artinya kawan-kawan? Jadi kita masukkan tanah tadi kemari. Istilah ppm itu dalam rumus kimia singkatan dari part per million, atau dapat diartikan perbandingan konsentrasi zat terlarut dan pelarutnya. Pelarutnya tadi kan ada air, ya kan? Zat terlarut itu tanah. Kita anggaplah tanah itu ada namanya mineral. Contoh Fe, dibutuhkan tanaman itu minimal 250 ppm kawan-kawan per tanaman. Sementara tanah yang saya cek di sana kemarin di BPC itu setelah saya campur seperti ini keluarnya hanya 35 ppm kawan-kawan. Untuk tanah yang bagus, yang memang mineralnya bagus di dalam dan tercukupi unsur hara esensial dan unsur makro dan mikronya, itu minimal 1200 ppm. Pertanyaannya, kurang berapa tanah itu? Berani kita invasi lahan itu besar-besaran dengan tidak berpikir sampai ke sedetail ini? Ngeri kan? Ngeri bro. Nah, jadi ada berapa kurangnya kira-kira? Misalnya kalau kita bicara di sini 35 ppm ini, maaf ya, 35 ppm ini apa memenuhi untuk Fe aja? Tidak. Belum N, PK dan seterusnya. Maka itu cara manual yang saya pakai adalah pakai TDS. Kawan-kawan. Nggak miliaran harganya ini. Ini harganya cuma 20.000, 28.000. Buka aja di Tokopedia. TDS. Simple. Ya kan? Ngapain habisin miliar-miliaran kalau pemahaman sedetail ini kita harus pelajari memang dari googling dan seterusnya, dan pelajaran terkait dengan ilmu kesuburan tanah dan lain-lain. Maka itu tanah yang di sana itu berarti memang masih ada unsur organiknya. Kita bahas tadi ya, unsur alami tadi. Nah, ini dia unsur haranya. Unsur organiknya masih ada tersedia. Sampai kapan? Kalau tidak ada campur tangan kita dalam sumber nutrisi, menambah sumber nutrisi ini, jangan harap produktivitas tinggi. Sehingga dari yang kekurangan tadi 1200, kita anggap 1200 kurang 35 sama dengan ada 1165 lagi yang harus kita tambahkan, yang menjadi makanan energi
yang real harus dimanfaatkan oleh tanaman itu. Kita harus pelajari juga berapa kandungan air di dalam tanah itu semua memang ada di RISPA. Tetapi skala produksi, kalau kita memang mau skala produksi, kita harus riset sampai kemari. Tetapi kalau kita petani, dari mana kita biaya segini? Saya kalau ada lahan saya free aja 3 hektar 4 hektar, berani saya keluarkan lahan ini dan kita bisa tanding bagaimana kondisi lahan saya dengan kondisi kebun saya, kondisi akhirnya. Saya anggap kondisi akhir karena bibit kita introduksi dari luar, bibit kita datangkan dari luar dengan kondisi misalnya pisang dengan kondisi si Amin tadi bagus, kondisi misalnya kebun apa yang kita namanya kita bibit kita pindahkan, kita harus pikirkan kondisi akhir dari si bibit itu di situ. Oke. Sampai mana tadi ya? Oke, jadi tanah ini berarti butuh banyak, karena 35 ppm-nya cuman, butuh banyak asupan nutrisi kawan-kawan. Nah, kalau saya melihat yang kita ambil kasus di BPC, misalnya seluas ini, nanam pisangnya di sini sebagian, di sini sebagian, di sini sebagian, di sini sebagian, dan seterusnya. Habis sudah sekitar 450 batang. Bagaimana kita menginterpretasikan poin-poin kecil ini menjadi research atau eksperimen kita di sini? Ini akan terjadi kesia-siaan energi dan dana ya, khususnya mungkin tenaga untuk memastikan keberhasilan dari si pisang-pisang ini. Maka itu saya membuka pemikiran teman-teman, permakultur itu memang harus menjadi pedoman kita dalam pengelolaan. Teman-teman ini udah paham lah terkait dengan itu. Saya mengingat sekali bisikan, 2 kali bisikan ke kuping saya itu oleh seorang guru ya, kita bilang ya kan, Kang Swer. Kim, kalau ngerjain itu sesuatu itu harus kesurupan atau kerasukan. Kenapa? Ini dalam maknanya sebenarnya. Kerjain sesuatu itu harus kesurupan kau. Kalau nggak kesurupan kau nggak jadi apa-apa. Kerjain sesuatu itu harus kerasukan. Kenapa? Ternyata banyak sekali yang tidak kita pahami, tapi kita coba-coba memahaminya. Coba-coba mengandai-andai, membuat hal yang di luar dari nalar kita, sementara hal itu sangat mudah. Sangat mudah kita lakukan. Sangat mudah kita melakukan research di lahan kita, misalnya kalau terkait dengan pertanian. Apalagi kita sebagai pendamping, kita harus pahami dulu, mengajak dinamika masyarakat itu seperti apa. Kenapa di Belang Kejeren? Balik lagi di Belang Kejeren tadi ya, padahal ini udah entah kemana-mana. Di Belang Kejeren, ini lahan kebun. Gak bisa pak 2 kali pak, 2 kali panen, gak bisa 2 kali nanam nilam pak. Saya pikir teman-teman bisa menjawabnya dengan ini, unsur hara. Teman-teman bisa menjawabnya dengan unsur hara. Teman-teman bisa lihat dari gejala tanaman yang ada. Udah? Teman-teman bisa mainkan sedikit terkait dengan bagaimana pengecekan pH dan ini. Jadi satu panduan untuk mengurangi deforestasi. Beres. 1 ya. Pahami cara masuknya ke petani. Ambil hatinya dengan ini. Pahami cara masuknya dulu. Kenapa dia nggak bisa 2 kali? Bukan kita yang menjawabnya, tapi dia yang menjawabnya. Dengan panduan kita. Paham sampai sini ya? Video berikutnya, kalau ada dari yang kurang dari penyampaian saya ini, saya mohon maaf. Atau kalau ada yang terlalu menyinggung atau kurang dari penyampaian itu, hanya saya susah menyampaikan. Di pikiran saya itu udah penuh. Semuanya ada tapi tidak bisa saya tuangkan. Video berikutnya terkait dengan bagaimana membuat
atau saya sampaikan aja ya, saya sampaikan membuat unsur hara makro plus mikro. Nggak sanggup saya beli bahan-bahannya nanti mungkin, jadi saya sampaikan saja bagaimana cara membuatnya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Tarik rokok dulu sebatang, minum susu Bir Brand, jangan lupa. Oh ya nanti aja lagi video berikutnya. Terima kasih, selamat malam dan semoga sehat selalu. Bye bye.